Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membuat kembali analisis candlestick ya, melanjutkan yang sebelumnya. Tadi saya buat video psikologi, sekarang saya lanjutkan ini yang terakhir, video tentang analisis candlestick. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan analisis secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com. Di sana ada feedbacknya, ada gambarnya, dan ada link videonya juga. Dan ada ebook gratis yang mungkin bisa berguna untuk memahami lebih dalam tentang teknik retracement, breakout, teknik HPT ya, seperti itu. Kalian bisa download gratis di sana. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan ini dulu nomor 74 ya. Dan seri ini kan termasuk saya buat, apa yang saya buat ini saya masukkan di ebook ya, seri dari ebook saya itu, catatan saya katakanlah itu ya, bukan ebook sih, catatan apa yang saya gunakan itu saya targetkan analisisnya sampai di 100 ya, 100 analisis. Dan habis itu saya akan melangkah lagi ke ebook yang lebih mendalam, tentunya nggak akan lagi membahas dasar-dasar candle ya, saya bahas yang lebih, agak sedikit lebih rumit ya. Ya sebagai catatan saya aja gitu. Bagi yang butuh silakan, bagi yang enggak apa-apa. Oke, di sini ada kurang lebih 23 candle teman-teman yang saya tandai. Dan sekedar kalian tahu, ini adalah chart dari Bitcoin ya. Bitcoin, BTC USD ya, monthly ya. Monthly ini bulanan teman-teman. Jadi saya biasanya kan analisis candlestick 1 menit ya, 1 menit, 5 menit. Nah sekarang saya analisis yang bulanan ya. Ya sama aja konsepnya ya. Kalau dari cara pandang saya ya, candlestick 1 menit dengan 1 bulan itu sama aja konsepnya untuk menganalisis. Dan kalau di bawah 1 menit baru ada gap banyak ya. Ada banyak gap itu yang membuat nggak reliable lagi, nggak nggak cocok lagi untuk dianalisa karena gapnya banyak banget. Walaupun sebenarnya di 1 menit itu ada gap juga, cuma di beberapa broker itu kadang-kadang seperti binary itu dia sudah meniadakan gapnya ya. Jadi kalau kalian lihat candlenya rapi gitu, tapi kalau kalian lihat di MT4, di trading view itu candlesticknya acak ya gitu. Maksudnya bukan acak sih, ada gap banyak gitu, tapi kalau di aplikasi nggak ada gap. Nah mungkin gap berpengaruh juga sih terhadap analisis ya, tapi ya saya rasa nggak terlalu besar sih kalau gap aja ya. Kalau konteks market itu baru berpengaruh besar ya. Oke, langsung kita lanjut teman-teman. Ini sekedar sharing aja ya, saya bukan menggurui kalian, saya mungkin tidak lebih bagus dari kalian ya. Jadi bagi yang cocok rasanya dengan analisa ini silakan disimak, bagi yang enggak silakan ya. Karena ini hanya video sharing saja. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Nomor 1, analisa dulu market IMA-nya, market besarnya gimana. Nah, kalau kita di 1 menit ini otomatis kita sudah melihat IMA 20 di atas dari 20 middle Bollinger Band atau 20 SMA ya. Karena middle Bollinger Band ini periodenya 20, jadi dia itu kalau kalian buat garis SMA ya, simple moving average, itu akan sama dengan garis middle ini. Jadi EMA itu lebih cepat. Nah ini dia kan menunjukkan dia agak strong ya, karena dia ada di atas middle Bollinger Band. Kalau EMA 20 EMA khususnya ada di atas dari middle Bollinger Band, itu artinya ada tekanan minor atau kecil ya. Tekanan kecil sedang kuat naik kalau di atas. Kalau di bawah dia turun ya. Oke, nomor 1 itu gimana? Oke, posisi EMA itu ada di atas 50 dan ada di atas middle Bollinger Band. Jadi potensi dia uptrend. Nah, dari segi candle gimana? Nomor 1 itu candle ini sebelumnya ada candle kecil. Kemudian ini ada candle hammer ya, yang
dia mendapatkan reject dari deviasi 1 ini, kalian lihat. Nah, kalau candle ini lemah, dia harusnya bearish di sini, bukan malah seperti ini ya. Dia malah membentuk seperti hammer. Jadi ini kalau ini kan chartnya udah besar ya. Kalau pada saat chart berlangsung ini terlihat ya hammernya. Tapi kalau udah besar begini, dia akan semakin pipih ya ini. Ini hammer. Dan areanya itu di atas deviasi 1, berarti potensi area strong trend. Kalau sebelumnya udah lama ranging, berarti waspada, dia akan ada peluang atau probability untuk naik. Nah, di sanalah kita baca hammer, rejection, area kuat, EMA, Bollinger Band mulai ngembang ya, kemudian deviasi 1 lihat dia agak atas gini ya. Dia membentuk 20 derajat, 25 derajat itu sudutnya. Seperti yang sudah saya bahas di Bollinger Band, khusus Bollinger Band ya. Berarti di sini uptrend ya. Dan nomor 1 itu kalau dia mau konsolidasi karena candle sebelumnya bullish kecil, maka dia harus bearish. Ternyata konsolidasi nggak terjadi, rejection. Apa peluangnya? Semua mengarah kepada uptrend. Jadi kita bisa open buy di nomor 2 dengan melihat candle sebagai hammer, bullish dengan rejeksi atau buying pressure. Oke, sekarang setelah nomor 2 kita lihat candlenya bullish ya, kepalanya datar. Kita harus menunggu teman-teman ya di sini. Ini walaupun higher high high low ya. Tapi dalam konsep higher high high low yang kita pelajari, jika candle kedua dari higher high high low itu, higher high high low kan 2 candle ya kan. Candle keduanya kepalanya datar, hati-hati ya. Kalau konteksnya nggak sesuai, maka kita bisa loss. Karena kepala datar ini udah nggak masuk di konsep higher high higher low. Jadi jangan gunakan konsep higher high higher low di sini, gitu ya. Karena kepala datar itu bisa jadi adalah merupakan resisten ya, karena dia mentok ya. Mentoknya itu mepet ya. Jadi waspada dengan kepala datar itu. Kita harus benar-benar melihat konteksnya. Kepala datar breakout kah? Dan di mana kepala datar itu ya? Kalau ini kan udah ada bullish kepala datar. Nah, ini kan peluangnya udah beres ya kan. Walaupun memang ini kan buying pressure tadi kita analisa ya. Nah, itulah yang membuat candlestick ini candlenya kecil begitu, bearish tetapi ya. Nah, nomor 3 itu adalah retracement dengan buying pressure. Ini ya. Karena kenapa buying pressure? Ya ini. Kalau di sini resisten, ini harusnya udah jebol turun ya. Kalau dia mau membuat inside bar, ini bahaya ya, inside bar. Karena kalau kepala datar ini bisa turun. Tapi kalau dia membuat seperti ini, maka itu adalah, ini kan rejection lagi dari deviasi 1. Maka itu adalah tergolong retracement candle ketika trennya di atas dari deviasi 1. Nah, itulah tunggu retracement candle dan trend continuation. Dilihat juga EMA-nya kan dia membentuk formasi strong. Nah, sehingga nomor 4 bisa di open buy. Kalaupun dia konsolidasi, ya harapannya kan dia akan konsolidasi di sini bullishnya. Bearish bullish gitu ya. Nah, setelah nomor 4 itu kita bisa melihat pola lagi. 2 dan 3 dan 4 itu adalah merupakan rally based rally ya. Kalau ini di awal tren bagus banget, RBR ya istilahnya kalau di forex, rally based rally. Penerusan itu adalah tipe 3 candle ya. Varian tipe 3 varian candle. Kalau yang saya bahas di konsepnya ini adalah penerusan tipe 3 varian candle. Saya di konsep sudah menjelaskan ini harus digunakan pada strong trend ya. Strong trend. Areanya strong trend di atas deviasi 1 dan 2 ya. Itu strong trend. Nah, ini bisa open buy karena kedepannya ini candle ini bisa jadi bullish besar karena tipe 3 penerusan ya. Varian candle. Artinya candle ketiganya itu adalah bullish ya, dan retracementnya di sini gitu. Maka hasilnya akan candle besar. Kalau di sini varian 3 tipenya di sini bullish,
maka di sini varian doji, di sini ada doji ya kan. Nah, sini bisa jadi doji dan di sini bisa besar juga gitu. Jadi kalian pelajari lagi itu, lihat lagi video saya. Nah, muncul nomor 5 itu ekor atas, ada ekor bawah, dan konsepnya adalah higher high, higher low. Nah, ini dia baru membentuk konsep higher high, higher low pada strong trend. Nah, bisa nggak di sini kita gunakan konsep loss momentum? Nggak bisa ya. Ini karena kalau kita, oh ini ekor atas bawah bang, berarti ini adalah candle loss momentum. Belum tentu ya. Konteksnya di mana? Ini di atas deviasi 2 ya, deviasi 1 ini strong. Ketika ini ada konsep rally base rally, 3 candle penerusan ya, varian candle ini ya, maka ini adalah potensi strong trend, dan nomor 5 ini hanyalah merupakan retracement ya. Gitu. Nomor 5 ini retracement teman-teman. Kalau yang tahu, karena ekor atas bawah itu loss momentum tapi retracement, tapi dia kuat, ada di strong trend, high 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 low, maka di sini bisa open buy. Nah, karena ini tekannya strong itu. Dan jangan lupa kalau konsep dari high 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 low, maka high keduanya itu harus break something ya, break level itu. Nah, levelnya itu ternyata di break ya, sekitar sini mungkin ya, ada level yang di break higher high higher low, dan dia sudah membuat retracement di sini, maka trend continuation pada konteks strong trend. Tapi kalau begini muncul pada ranging EMA flat, jangan buy ya, itu mungkin tunggu konfirmasi. Oke, nomor 6 itu adalah candle inverted bullish hammer. Hati-hati, inilah yang namanya inverted bullish hammer penipu ya, penipuan. Kenapa? Karena dia ada di akhir trend dan merupakan penerusan dari merupakan pola dari 3 white soldier. Kalau uptrend, kalau bearish kan 3 black crows ya. Ini artinya bullish bullish bullish. 3 black crows biasanya memerlukan retracement. Tapi kalau lihat kita di sini, ini adalah inverted bullish hammer. Mungkin ada dari kita yang akan buy di sini dan dia akan loss. Ya, kenapa? Karena 3 black crows itu wajib menunggu retracement ya. Kita wajib menunggu. Kita nggak tahu sebenarnya di sini apa. Nah, kalau kita udah tahu loss momentum potensinya di sini, maka di sini ada ekor panjang. Kita juga harus tahu candle ini nomor 6 ini. Candle nomor 6 ini di setengahnya ini ada SNR. Di setengah ekornya ada SNR. Di ujung ekornya ada SNR. Di bawah ini ada SNR. Nanti kalian lihat reaksinya semua ada di sini kalau dilewati ya. Nah, kalau ini kita tahu, oh 3 black crows, loss momentum ya kan, candle dalam bulanan. Tapi di sini inverted bullish hammer ya kan. Nah, yang kita cari apa? Ya udah, berarti inverted bullish hammer ya. Ini tergantung pergerakannya sekarang gitu. Kalau kita mau open posisi. Kalau pergerakannya turun berarti dia harus ke sini dulu di setengah bodinya, baru dia naik ya kan. Nah, kalau kita buy di sini kan kita bisa profit juga ya kan di sini. Tapi kalau kita nggak cut off di sini atau take profit di sini, kita akan loss karena dia akan balik lagi. Karena ini adalah inverted bullish hammer yang galau ya. Dia itu posisinya di puncak gitu. Bisa jadi ekor atasnya itu adalah retracement gitu. Kalian cari inverted bullish hammer yang di puncak ini, hasilnya cenderung doji atau bearish candle ya. Kapan ini dia menghasilkan bearish candle seperti ini? Kapan dia menghasilkan doji? Ini probability ya, ini bukan kepastian, jadi ini probability. Salah satu cirinya adalah jika candle 3 ini sebelumnya adalah strong trend ya. Ketika ini shoot naik ya, strong, maka di sini potensinya bearish besar ya, atau bearish dengan body, gitu teman-teman ya. Tapi kalau ada inverted bullish hammer di sini nggak bullish atau nggak strong sebelumnya, ini pola strong, pola
retracement strong ya kan. Maka di sini ini kadang-kadang jadi doji gitu ya. Itu karena kembali lagi, kalau dia strong up dia akan ada alasan untuk strong down gitu ya. Ibaratnya mantul ya, pantulannya itu kencang. Kalau dia memang mau mantul turun, shoot atas, dia pasti turun. Karena ini momentumnya strong ya, itu. Lempar bola ke atas kencang, turunnya pasti juga lebih cepat. Nah ini, kalau ininya perlahan ya udah, di sini kemungkinan akan nggak seperti ini ya. Oke, ternyata nomor 7 itu beres ya. Tapi bagi yang mau sell silahkan bisa mengambil di sini ya. Karena ini 3 black cross, lost momentum ya. Udah di luar dari zona ini juga, deviasi 1 di luar banget bahkan ya di sini. Atas banget. Maka bisa sell di sini. Itu. Karena disinilah kita ketahui kalau candlenya bullish hammer, setengahnya itu bisa jadi juga SMA. Jadi cari di sini, atau kalau mau buy di sini. Ya. Tentu saja kalau dia pernah ke sini dulu. Ya. Katakanlah ini 1 bulan, berarti dalam 15 hari maksimal dia harus nyentuh ini. 15 hari berikutnya dia naik. Gitu. Tapi kalau dia langsung naik di 15 hari awal, waspada. Di 15 hari berikutnya dia akan jebol. Atau mungkin di sini dia akan naik selama 25 hari ya, atau 20 hari. Kemudian 10 harinya dia jebol. Atau bisa jadi dia 25 hari naik ya, dan 5 hari jebol. Karena biasanya untuk jebol turun itu hanya memerlukan sedikit candle. Candlenya lebih sedikit karena ada pengaruh gravitasi juga gitu ya. Kalau dia mau memang jebol ya, bukan retracement ya. Kalau retracement ya enggak banyak juga candle beresnya gitu. Nah itu yang menjadi ciri-ciri yang bisa kita gunakan. Nah 67 ini adalah merupakan fake breakout ya, atau saya sebut aja ini sebagai dark cloud cover ya, karena ini bearish hammer. Kalau kalian lihat pola 2 ini ya, ini akan menjadi candle seperti ini. Nah ini harus kalian pahami juga, biar nggak usah ganti-ganti time frame. Nah ini kita ketahui 2 candle begini. Ini adalah hammer bearish merah. Berarti yang terjadi adalah 2 candle berikutnya dia harus close di bawah sini ya. Di bawah opening, di bawah closing ya, di bawah sini. Harus di bawah sini dia closingnya. Berarti ya udah, kalau dia di sini resisten, kalau dia ke atas berarti dia mantul di sini mungkin. Turun ya kan, dalam 2 candle ya. Akhirnya kan jadi bearish ya. Ini sini jadinya. Karena susunannya 1 candlenya begini ya. Kemudian candlenya begini. Itu. Dan di sini sebenarnya dia bereaksi di sini bahkan ya. Oke, ini reaksinya di sini. Fake breakoutnya di sini. Dia bahkan nggak nyampe 50% body. Dia udah turun duluan. Oh sorry, dia turun duluan, teman-teman. Dia turun duluan. Shooting star dia turun duluan, kemudian dia naik, kemudian dia baru turun. Iya, karena di sini ada level juga sih di sini. Karena kekuatannya udah hilang ya dari bawah sini naik, maka dia nggak bisa. Itu alasan kenapa dia nggak bisa sampai 50% ini. Dia sampai cuma di bawahnya di, kalau ini level sekitar 23,8 ya, berapa itu. Nah itu dia. Maka ini bisa kita lihat selling pressure ya kan. Iya kan, selling pressure kan. Kalau candle 2-nya ini bearish hammer dan ini udah di ujung banget, berarti ini kan shooting star ya kan. Shooting star, kok bearish hammer. Shooting star ya. Atau bisa disebut juga inverted bearish hammer ya, shooting star. Tapi karena posisinya di atas, ini saya sebut shooting star. Kalau biasanya di tengah, ini saya sebut sebagai inverted bearish hammer ya. Tapi shooting star juga nggak apa ya, sama. Nah 2 candle udah muncul ini, berarti 2 candle berikutnya akan harusnya kan jebol ya kan. Ini harus jebol. Nah kalau ini confirm, tunggu aja ada selling pressure nggak ya, atau dia kesini nggak gitu.
Kalau ini tanpa selling pressure, maka dia harus ke sini. Ya. Dia harus reject dari sini setengah ini, baru dia turun. Nah, kalau dia turun duluan, nah inilah membuat selling pressure. Trend continuation. Oke, itu nomor 8 selling pressure, dan nomor 9 hasilnya tentu saja bearish ya. Tapi bearishnya ini kalian lihat lagi, dia tidak menembus candle spesifik nomor 8 atau SGI, maka di sana sudah terjadi proses stall ya. Ini sudah terjadi stall di sini. Stall itu harus di tren kecil yang melawan tren. Nih, stall. Kenapa candle ini nggak sampai di sini ya? Itu pertanyaannya. Ya berarti stall. Karena tren besarnya dilawan ya, tren up. Jadi kita bisa buy di sini. Hasilnya ya lumayan bullish juga. Nah, nomor 10 ini ekor atas bawah. Maka yang terjadi adalah dua kemungkinan ya. Satu, kita harus paham kenapa stall terjadi. Stall terjadi itu bisa memunculkan satu, konsolidasi. Dua, dia bisa memunculkan buying pressure ya. Karena kalau dia candle udah stall itu artinya dia udah istirahat. Entah dia mau konsolidasi atau nanti dia mau balik arah ya, itu aja. Jadi kalau candlenya begini, maka ini adalah merupakan retracement ya. Tadi konsolidasi bisa membentuk retracement ya, stall itu. Nah, ini biar lebih jelas ya. Ketika ada ekor begini ya, katakanlah doji, kemudian candle close di sini, ya kan? Kemudian sebelumnya ada trend reversal. Nah, ini kalian harus paham skenario yang akan terjadi di sini. Tentunya ada 3. Satu, ini stall ini bisa hanya istirahat ya, karena tren gak kuat turun. Dia bisa retracement, jadi retracementnya kayak gini contoh candlenya, atau dia di 50% body ya biasanya, kayak gitu. Ekor atas bawah tentu saja kayak di sini, itu juga menunjukkan data ya. Kemudian dia juga bisa melakukan konsolidasi ya, di sini bullishnya bisa begini, nanti bisa turun gitu. Atau dia juga bisa skenarionya melakukan reversal atau fake breakout ya. Jadi sini doji, gravestone doji, maka candle selanjutnya bisa bullish ya. Oke, itu teman-teman ya. Contoh skenario apa yang terjadi. Nah, di sini terjadi skenario apa? Retracement. Ini retracement candle. Karena nomor 9 itu adalah candle breakout ya. Dia melakukan breakout terhadap sebuah support di area sini. Ini kan SGI ya kan. Tuh. Breakout. Ini balik lagi dan breakout lagi. Retracement continuation lagi gitu. Nomor 11. Nah, setelah nomor 11 itu kita tidak boleh dulu entry ya, karena di sana meragukan. Ini seperti konsolidasi bisa, nanti di sini doji gimana? Di sini bullish candle gimana ya kan? Nah, lebih baik kita tunggu. Nomor 12 ternyata candlenya bearish. Ya kan? Nah, bearishnya kayak gini lagi, ekor atas bawah. Di sini memang ada lower high lower low. Tapi lower high lower low itu jangan digunakan di middle Bollinger Band. Itu jarang banget bisa profit ya. Karena di sini konteksnya sekarang kita udah tahu di sini konteksnya konsolidasi. Kalau di sini lower high lower low ya, berarti lower high lower low nggak akan berfungsi di konsolidasi. Ya udah kita buy ya, karena dia ada di area support. Nah, di sini bisa di buy nomor 13. Hasilnya kan bullish ya kan. Nah, kemudian kita tunggu karena ini juga nggak yakin ya. Ini bukan pola reversal karena ini close di sini. Ini masih konsolidasi. Dan sekarang ini ada continuation, di sini ada juga. Nah, lihat reaksinya apa? SGI setengah ekornya reaksi ya, konsolidasi di sini lagi jalan ya. Dulunya dia ini bukan konsolidasi ya, ini retracement ya. Trend continuation. Nah, di sini baru konsolidasi. Karena di sini sebelumnya ada trend, di sini harus retrace dan trennya itu sebenarnya sampai sini ya. Habis itu baru dia konsolidasi di 13, 14, 15, 16. Ini konsolidasi. Karena candle 13 itu 14, 15 digabung itu cuma bearish. Jadi ini bullish bearish gitu ya.
Oke, setelah nomor 14 kita tunggu ya. Atau kita bisa open sell karena di sana ada konsolidasi, tapi bagi yang nggak mau beresiko jangan. Karena area ini 20 YMI sudah flat, biasanya price tidak bergerak terlalu jauh ya. Jadi kalau di forex pips-nya yang dihasilkan nggak akan banyak, atau mungkin kita akan loss kena stop loss ya. Nah setelah itu kita tunggu nomor 16. Nomor 16 itu seperti bearish ya, seperti ada ekor atas panjang. Nah sebenarnya nomor 17 ini bisa ditarget ya, tapi saya nggak kasih karena memang agak sulit menentukan break ini. Karena ini triangle ya. Biasanya kalau ada orang yang ngajarin ya, tanpa dia melihat konteks ya. Dia ngajarin chart pattern aja. Katakanlah seperti ini, downtrend. Kemudian di sini ada katakanlah seperti itu. Ini namanya descending triangle ya. Di sini sebelumnya ada trend, ini kan. Nah, kalau triangle itu teorinya kan 50-50, tunggu breakout. Kita disuruh nunggu breakout, ya kan? Mau ke atas, mau ke bawah, ya kan? Nah, ini. Tapi bisa nggak kita nggak menunggu breakout, kita sudah memprediksi harganya kemana? Bisa nggak? Ini sebenarnya bisa, tapi kita harus memahami konteks lebih besar, teman-teman ya. Gitu. Contohnya begini di sini ini. Untuk memprediksi ini sell ya. Tentunya di sini kita harus menemukan bahwa nomor 16 itu ada ekor atas, tapi konteksnya konsolidasi, itu bisa buying pressure, bisa selling pressure, ya kan? Kemudian kita lihat dari konteks yang lebih besar lagi, yaitu 4 candle. Jadi dalam konsolidasi ini yang spesifik apa? Yang spesifik adalah ini 13, 14, 15, 16. Kalau semua ini digabung 4-4-nya ini menghasilkan candle yang namanya doji. Ya. Itu. Kemudian 4 candle sebelumnya 12, 11, 10, 9 itu adalah candle bearish, ya kan? Ada ekor atas bawah lagi. Nah, 4 sebelumnya adalah 8, 7, 6, 5 itu adalah inverted bullish hammer ya. Jadi candlenya seperti ini. Panjang ekor yang atas nih. Nah, sekarang kalian bisa tahu kan? Ini 4, ini inverted bullish hammer, harusnya dia kan bullish, ya kan? Inverted bullish hammer konsepnya kan bullish candle. Kalau trend up, ya kan? Ini kan trend up. Tapi malah terjadi bearish begini, artinya 50% kena. Artinya di sana adalah potensi apa? Bukan uptrend lagi dalam 4 candle. Karena kenapa? Kalau inverted bullish hammer jadi, dia setidaknya memerlukan retracement, oke. Nah, ini bukan retracement karena 50% body kena. Artinya ini konsep konsolidasi ya. Ini dalam 4 candle, dalam 4 bulan itu konsepnya konsolidasi di sini. Gitu. Ya kan? Nah, 50% body kena. Nah, hasilnya 4 candle. Kalau kita tahu candle ini kan kita bisa prediksi di mana dia turun. Ini kan? Tuh. Ini kan setengah dari inverted bullish hammer. Selling pressure. Nah, sekarang candle ke depannya ini apa? Kalau ini support konsolidasi. Dia dalam 4 candle ke depan ya. Potensi bearish ada ya di sini ya. Sini. Ya kan? Kemudian potensi bullish ada di sini. Nah, kita kan bingung di sini. Ini doji ini ya, doji ini apa? Doji ini apa kan? Kalau ini konsolidasi karena inverted bullish hammer gagal dan ini adalah bearish, maka candle selanjutnya harus bullish. Di sini harus bullish ya. Sini harus bullish. Nah, apakah bisa kita memprediksi dalam 4 candle ini bullish? Berarti kan kita perlu konfirmasi ya kan kalau 4 candle. Nah, kalau kita gabung lagi, ini sebenarnya ya, candle bearish ini dengan doji ini kalau digabung hasilnya apa? Sama ya. Karena dia doji. Jadi hasilnya begitu juga. Nah, bagaimana kalau ini masuknya di 8 candle ya. Konsolidasi ini. Ini kan 8 candle. 4 candlenya setelah doji ini kan dia turun 4 candle. 4 bulan dia turun ya kan. Dia sampai di sini ekor atas bawah. Nah, 4 bulannya lagi apa yang terjadi?
4 bulannya lagi dia naik, teman-teman ya. Tuh. Tuh. Ya kan? Berarti ini masih konsolidasi, tapi dia melakukan fake breakout ya. Sini fake breakout nih. Hasilnya di sini. Karena 4 candle di sini doji, 4 candle di sini bearish, fake breakout ya. Dan doji ini jika digabung dengan membentuk 8 candle itu sama candlenya kayak gini, makanya bisa terjadi fake breakout. Nah, itu saya katakan ini bisa sebenarnya diprediksi dengan pemahaman seperti itu. Karena di sini triangle ya kan. Oke, tadi nomor berapa ya? Jadi lupa. Oh, nomor 16 di sini ya. Oke, tapi karena di sini agak rumit ya, konsepnya ini agak rumit, jadi saya nggak kasih di sini. Tunggu aja breakout ya, biar lebih gampang. Kayak teori-teori yang lain, tunggu breakout ya kan. Nah, setelah tunggu breakout apain? Kita tunggu retracement lagi. Nah, terjadi candle bearish kecil seperti ini. Nah, ini yang harus jadi hati-hati ya. Ini adalah candle kecil. Ini apakah loss momentum, apakah dia mau strong ya kan? Oke, breakout, retracement, katakanlah continuation. Kita lakukan di sini continuation. Karena di sini udah ada breakout. Gitu ya. Tapi jangan lupa tren besar ini agak ke atas ya. Jadi sebenarnya kita agak riskan untuk sell di sini probability-nya. Nah, ini kan kita bilang oh kuat. Nah, ternyata kita sell di sini. Oke, profit dikit ya. Kalau 1 bulan berapa pips tuh ya? Kalau 1 minggu berapa lebih kecil lagi. Nah, sorry. Nah, di sini kan ternyata candlenya nggak besar ya kan. Berarti breakout ini ngapain ini? Bearish, retracement, terus candlenya nggak besar. Berarti kan nggak terjadi fake breakout sebenarnya. Ini bisa jadi palsu kan? Karena kalau dia strong, dia cukup 1 candle, dia udah bablas. Ini kalau strong ya. Ataupun dia langsung bablas di sini atau ngekor, membuat shooting star. Kalau dia memang benar kuat. Ya kalau nggak kuat ya gini ya. Beres kecil. Nah, 20 bullish kecil lagi. Nah, ini indikasi nomor 20 ini. Kalau dia close, nah ini 21 close di atas 50 EMA. Nah, ini sebenarnya jadi target kita ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat habis dia turun terjun di sini katakanlah breakout triangle, yang terjadi harusnya adalah retracement. Di sini retracement oke, tapi nggak memuaskan. Berarti retracement continuation nggak terjadi. Berarti yang terjadi adalah konsolidasi. Oke. Ini udah membuktikan terjadi konsolidasi nomor 20 ya kan? Karena dia closing di opening nomor 19. Karena dia bearish, bullish, bearish gitu ya. Nah, kalau konsolidasi seharusnya 21 ini nggak akan lagi close di atas 50 EMA. Karena ini udah di 50 EMA. Di sini harusnya udah bearish kecil ya. Kalau dia mau meneruskan konsolidasi. Ternyata di sini malah bullish ya kan. Close di atas 50 EMA. Maka yang terjadi adalah di sini potensi dari fake breakout ataupun pola reversal dalam bentuk morning star. Oke. Morning star. Dan ini adalah 18 sampai dari 19 sebenarnya ya. Karena 18 kita bisa kategorikan retracement, 19 continuation, retracementnya udah nggak jalan karena di sini konsolidasi nggak nembus ini, berarti 10 20 19 20 21 sebenarnya adalah area konsolidasi ketika retracement gagal, ketika segala pressure gagal, ketika engulfing gagal. Itu namanya udah ciri retracement ya. Nah, ini adalah 21 ini konfirmasi akhir konsolidasi bullish close di atas 50 EMA. Itu sebenarnya ya. Makanya di sini langsung terjang bullish. Nah, bullish ini sebenarnya bisa dibaca dari tadi itu di 8 candle ya. Karena di sini adalah doji, di sini adalah bearish ya. Kalau bearish dan doji digabung hasilnya juga sama bearish begini. Berarti jika di sini konsolidasi maka dia price akan balik lagi ke arah ini. Makanya dia bullish lagi di sini ya kan. Nah, kita bisa entry di nomor 23. Nah, kalau entry di nomor 22 itu pemahamannya udah agak expert dikit ya. Karena di sini susah banget untuk dipahami konsolidasi berakhir atau tidak ya. Kayak gitu. Kalau kita nggak paham di sini juga, maka di sini mustahil kita bisa menganalisa ya, seperti itu. Kalau kita nggak paham di sininya.
Itu teman-teman. Jadi ketika ini breakout ya udah berarti ini merupakan fake breakout ya. Itu. Maka kita bisa open posisi buy karena di sana ada 20 EMA ya yang udah ditembus ya oleh candle ini. Dan juga kita paham terhadap konteks konsolidasi di area sini. Karena inverter bullish hammer gagal jadi bearish, jadi doji, jadi bearish, jadi bullish untuk fake breakout. Karena kenapa fake breakout? Karena dia melawan tren besar di sini. Oke, itu dia teman-teman. Mungkin ada yang belum saya baca. Di sini kita menggunakan konsep stall ya. Di sini juga konsep konsolidasi atau stall juga bisa ya. Kemudian sini area konsolidasi. Nah, ini selling pressure ya. Nah, dari sini kita dapat mereview bahwa telah terjadi uptrend, downtrend sampai nomor 12. Kemudian konsolidasi ya. Sini sampai dari 12 sampai 16 konsolidasi, kemudian breakout lagi, kemudian konsolidasi 18 ini sampai 21, breakout, fake breakout lagi nomor 22 ya. Oke. Itulah kita gunanya membaca time frame besar tanpa pindah time frame dengan menu ya. Karena kalau pindah kita otomatis dapat chart yang beda lagi. Nah, otak kita itu bingung lagi ya. Balik lagi, bingung lagi, balik lagi itu ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya dengan pada nomor 74 ranging global ya. Kalian lihat IMI 50 nggak terlalu ke atas. Yang ke atas cuma 20 aja, berarti ranging global. Terjadi uptrend, terjadi downtrend ya kan. Retracement downtrend dari uptrend ini ya. Ini retracement dan continue lagi. Tapi dalam proses uptrend, retracement, continue, kita juga melihat ada uptrend, downtrend, konsolidasi ya kan, breakout, konsolidasi, fake breakout gitu ya. Oke. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan salam trader.